sore sore variasi amri wadatani insani ia kau koli. Dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat isya, serta tarawih dan witir. Pertama-tama kita banyak puja Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat hidayahnya lah. Kita kumpul di sini sama-sama melaksanakan sholat tarawih dan bersama jemaah. Dan juga salam saya sampaikan kepada Nabi SAW yang melapaskan Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga yang hadir di masalah ini dapat syafaat dan dunia masa nanti. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuki malam ke-6 ibadah sholat tarawih kita. Semoga kita segera beri kesehatan, kekuatan sehingga dapat sholat kita ini dapat dengan baik, dapat melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Ya, semoga ibadah kita tidak mengosongkan. Amin. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya, sedianya masjid tarawih antara potong pada sholat malam hari ini. Di sini langsung nanti insyaallah sudah tidak jadi tak ya. Jadi Ustaz Haji Habibi LKLC dia tidak sempat hadir, informasinya sangat lengkap. Tapi alhamdulillah diganti dengan Ustaz Zamzami Esos. Oleh karena itu kita dengar sama-sama di saat surat ini semoga disampaikan Ustaz dapat memahami semua. Oleh karena itu pada Ustaz mungkin untuk saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallah Maulana Azim. Yang terhormat pengurus Musalla Nurul Akbar, mudah-mudahan beliau dan istri beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak beliau menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan saya hormati yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di tempat yang mulia ini, Musalla Nurul Akbar. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan banyak umur dan dimudahkan rezeki, sehat badan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum saya menyampaikan tausiah bulan Ramadan ini, saya aslinya orang Karang Sedekah. Tadi saya lagi di kebun, beliau nelfon, abang Bibi nelfon, datang nyampe di rumah. Aduh, ya, kok motor tidak aktif? Maaf bang, kami lagi cari duren bantu ayah. Yaudah, minta bantu abang halangan. Minta bantu. Insya Allah bang, nanti habis sore, habis asar, saya ke Bangko. Alhamdulillah. Nyampe di jam tertentu ada teman saya tuh, Ustaz Muzikir, dia dari imam musola di jam tertentu. Buka puasa di situ, tahu hujan memberangkat. Alhamdulillah untuk beliau punya mantel, ini pakai yang posisi. Alhamdulillah. Marilah kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita banyak umur dan umur berkah. Kenapa kita sebelum bertemu di bulan yang mulia ini sering para ustaz mungkin yang dah hafal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab, ya Allah, jumpa dengan Rajab dan berjumpa di bulan Sya'ban, dan alhamdulillah kita berjumpa di bulan Ramadan. 3 bulan ini sangat luar biasa. Kata Rasulullah, di bulan Rajab itu kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Bulannya Allah, kita harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
besarkan dan berikut kata Rasulullah. Kita harus memperbanyak. Kenapa? Rasulullah memperjuangkan begitu sangat luar biasa, memperjuangkan agama Islam. Alhamdulillah sampai kita di bulan Ramadan ini, bulan umatku. Allah dijelaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini Allah yang merintahkan kita nih. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana orang yang sebelum kita. Nabi yang terdahulu udah puasa beda dengan kita. Alhamdulillah kita bersyukur. Kenapa? Nabi dulu satu puasa, satu pahala, satu sholat sunat, satu dapat pahala. Kita alhamdulillah jika satu kali beri berganda pahalanya. Alhamdulillah kita bersyukur. Marilah kita memanfaatkan umur kita ini di bulan yang mulia ini. Apalagi Allah berikan kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Kita baca Al-Quran, telok satu juz, satu ain, dan sambut dua satu ain, satu ayat. Yang penting kita baca Al-Quran. Itu harapan kita. Berapa minggu yang lalu nih, paman saya meninggal. Mungkin berharap dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Seminggu yang lalu meninggal. Kita harus bersyukur, harus bahagia memanfaatkan bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita bisa, kita ajarkan anak kita. Atau jauh untuk perkataan ulama, yaitu Kiai Muhammad Zainul Zubair, Maimun Zubair. Beliau wafat di Mekah. Beliau kata, apa pesan beliau? Lebih utama kita ajarkan anak kita dewek. Kenapa? Anak kita bisa baca Al-Quran, insya Allah pahalanya ngalir yang kita. Pahalanya ngalir sampai kita wafat, tetap pahala itu bersambung terus. Kalau anak kita ajarkan cucu kita, nanti tersambung terus tuh. Saya punya orang tua ngajar anak ngaji malam. Saya dapat orang tua saya dapat dari ayahnya. Anak macam ni kan ya, ini catatannya. Ini kita, murid kita berlima. Nah, kita yang berlima ini bisa baca Al-Quran, Masya Allah. Ini nyambung lagi nih. Belum tahu kan? Ada yang kelas satunya jadi kiai. Lagi ada muridnya 100, ada 200, 300. Belum yang 4 nih. Pahala itu tak ngalir. Mumpung kita di bulan Ramadan ini banyaklah baca Al-Quran. Yang lagi di warung baca Al-Quran dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah berpesan, nawilu manazilakum bis-salati wal qiraatil Quran. Kata Rasulullah, kamu berpuasa bagaimana orang yang sebelum kita. Nabi yang terdahulu udah puasa beda dengan kita. Alhamdulillah kita bersyukur. Kenapa? Nabi dulu satu puasa, satu pahala, satu sholat sunat, satu dapat pahala. Kita alhamdulillah jika satu kali beri berganda pahalanya. Alhamdulillah kita bersyukur. Marilah kita memanfaatkan umur kita ini di bulan yang mulia ini. Apalagi Allah berikan kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Kita
ajarkan anak kita dewek. Napa anak kita bisa baca Al-Quran, insya Allah kau pahalanya ngalir yang kita pahalanya ngalir sampai kita wafat tetap pahala itu bersambung terus. Kalau anak kita ajarkan cucu kita nanti tersambung terus tuh. Nah, saya punya orang tua ngajar anak ngaji malam. Nah, saya dapat orang tua saya dapat dari ayahnya. Nah, anak macam ni lah ya. Ini catatan ni. Ini kita murid kita berlima. Nah, yang berlima ini bisa baca Al-Quran, Masya Allah. Ini nyambung lagi nih. Belum tahu kan? Ada yang kelas satunya jadi kiai. Ah, lagi ada muridnya 100, ada 200, 300. Belum yang 4 nih. Ah, pahala itu tak ngalir. Nah, mumpung kita di bulan Ramadan ini banyaklah baca Al-Quran. Yang lagi di warung baca Al-Quran. Jangan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah berpesan, "Nawilu nawilu manazilakum bis-salati wal qira'atil Qur'an." Kata Rasulullah, terangilah rumah-rumahmu, kata Rasulullah, dengan salat dan dengan baca Al-Quran. Nah, kita sholat sunnah, sholat hajat. Mudah-mudahan dalam bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita apa yang belum kita tercapai. Mudah-mudahan kita ada anak yang kuliah, biayanya kurang. Mudah-mudahan kan di bulan Ramadan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, memohonlah kepadaku. Pasti Allah kasih. Nah, dengan sholat sunnah, sholat taubat, segala macam, dan baca Al-Quran. Nah, ibarat ini kalau kita baca Al-Quran di rumah kita tuh, ibarat kita lihat bintang di atas langit. Nah, kalau kita sering tuh, para malaikat tengok di bumi ini ada cahayanya, kelip ada yang terang, ada yang ketip, ada yang gelap, macam tu lah. Nah, tengok kita datang ke rumah orang soleh, orang baik, orang yang sering baca Al-Quran. Alhamdulillah, Masya Allah, adem, nyaman, tentram. Kenapa? Dia membaca Al-Quran dan sholat sunnah dan buat anak-anaknya menjadi anak yang baik dan akhlakul karimah. Nah, hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama a'malu niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan. Nanti takut gara-gara ada makhluk, kita kan numpang sama makhluk. Nah, kalau numpang sama makhluk, wah, aku pengen tak puasa, gara-gara ada makhluk, akhirnya ada jadi puasa, akhirnya paksa puasa. Nanti itu pada masa aku pun puasa. Wahai Allah, wahai Rabb, nanti kau dah terima amalmu. Kata Allah, kau mintalah sama mertua kau. Kenapa? Kau puasa bukan niat kena aku, kena mertua. Nah, jangan kena orang lain, kena pantai. Nah, kenapa? Puasa itu tak ada yang tahu. Yang lahir tak kenyang, kata beberapa lemas. Nah, kita manfaatkan dalam Ramadan ini, ingatkan Allah, malam sholat hajat, mohon kepada Allah SWT. Pasti kita sebagai hamba Allah pasti ada keinginan. Nah, pasti ada keinginan, kemauan pasti. Nah, mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini, kita berjumpa dengan Ramadan ini, mudah-mudahan kita manfaatkan. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak membaca Al-Quran,
Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham," kata Rasulullah. Nah, kalau kita tuh ingin dicintai orang lain, kita harus mencintai dulu. Kita harus punya sifat kasih sayang. Nah, Allah punya sifat kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kita sebagai hamba harus punya sifat kasih sayang. Nah, dan kok dengan kita jangan mengadukan domba satu sama lain. Nah, berarti dengan mulia ini kita memanfaatkan umur kita dengan baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia manfaat orang lain. Nah, kita di bulan Ramadan ini, nah, kalau ada tetangga kita bikin kolak kan gitu. Nah, bagi something. Nah, itu kan ada sifat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dari situ Allah turunkan rahmat. Nah, ada pengeluaran yang lebih, kita berikan makanan yatim, fakir miskin yang kurang mampu. Nah, itu buat umur kita berkah juga. Nah, yang ceramah yang singkat ini ada kekurangan, saya mohon maaf. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang semuanya keluar dari ilmu agama, ada kultur sama saya tahu. Segala urusan ini semoga disampaikan dengan manfaat bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.